Konnichiwa. Oke, kembali lagi di channel Sensei. Ya, kali ini masih sama, Sensei ingin membahas tentang mengenai kotoba ya, atau kosakata kaigo. Ya, langsung saja kita bahas ke kosakata part 3. Yang pertama ada hirou atau hiroimas, yaitu artinya memungut. Nah, ini mungkin lebih ke bagian-bagian kebersihan ya. Ada seiri ya, membereskan. Kalau kemarin kan ada seiketsu artinya kebersihan, sekarang ada seiri artinya membereskan. Rinya ini kanri kan ya, bisa juga ring jadi kanri ya, mengatur. Nah, shimau artinya menyimpan. Ada matomeru, menyatukan. Nah, di sini untuk dokumen juga bisa matomeru. Ada suteru, membuang. Pasti nasang udah nggak asing ya dengan suteru, membuang. Ada kuki juga, udara. Kuki udara. Ada sentakusitsu, yaitu ruang cuci. Nah, kalau sentakushimasu mungkin nasang udah nggak asing lagi, artinya mencuci. Nah, kemudian sentakuki juga itu artinya mesin cuci, dan sentakusitsu itu artinya ruang cuci. Shitsunya ini kan shitsu. Nah, ada susugu, membilas ya, ini bisa digunakan untuk pakaian kan ya. Fukuo suzugimasu ya, sedang membilas pakaian. Ada joking ya, artinya sterilisasi, joking. Nah, ini kemarin minasa masih ingat ada saiking, kingnya ini ya, saiking yang artinya bakteri. Ini joking, sterilisasi. Ada hosu atau hoshimas ya, artinya menjemur, hoshimas. Ada kawaku, kering ya, kawaku. Ini bentuk jidoshi ya. Kalau tadoshinya apa? Tadoshinya mengeringkan, berarti apa? Kawakasimas, mengeringkan. Ada senzai, deterjen. Lanjut. Nah, kalau ini lebih ke perasaan ya, perasaan. Nah, ada ureshi, senang ya. Waraimas, tertawa. Ada yorokobimas, gembira. Ada okoru, marah. Nah, watashi wa okoru yo. Nah, saya marah loh. Nah, gitu. Ada daisuki, sangat suka. Daya, kalau suki aja artinya kan suka, tapi kalau daisuki artinya sangat suka. Ada shiawase, bahagia. Nah, ada haragatatsu. Hara itu kan artinya perut ya. Tatsu itu berdiri ya, bukan artinya perutnya berdiri, tapi artinya udah nggak sabar, hilang kesabaran, haragatatsu. Nah, ada kawaiso, kasihan ya, biasanya kawaiso ne. Nah, kasihan ya. Nah, ada gakkari suru, kecewa, gakkari shimasu. Nah, biasanya kalau di anime itu gakkari suru na yo, jangan bikin saya kecewa. Ada kanashi, sedih. Ada iya, tidak suka. Nah, atau tidak bisa juga iya. Jadi kalau di Jepang, kalau minasan bilang iya, artinya bukan iya, tapi tidak suka atau tidak, itu artinya iya. Nah, sabisi, kesepian, sabisi. Lanjut, ada raku ya, artinya apa? Nyaman, raku. Nah, ada zangnen, sayang sekali ya, zangnen desta toka, biasanya sering banget ya. Sayang banget, sayang sekali. Nah, ini biasanya untuk bentuk penyesalan. Nah, biasanya bukan bentuk kasih sayang ya, beda ya. Kalau ini sayang sekali, bentuk penyesalan. Dan sumaranai, membosankan, sumaranai. Ira-ira seru, gelisah. Nah, ira-ira seru. Ini bisa juga biasanya dibentuk apa? Katakana ya. Ira-ira bisa, ira-ira seru, gelisah, atau mondar mandir juga bisa kayak ira-ira seru. Ini ada odorokimasu, terkejut. Ya, terkejut, odorokimasu. Odoroita toka. Nah, sama mirip kayak bikurista toka. Hai. Kemudian untuk yang bedanya apa sih kalau odoroita sama bikurisimas? Nah, kalau bikurisimas itu sesuatu yang kita bener-bener nggak tahu bakal terjadi. Bikurista, kalau misalkan dikagetin tuh, wah, bikurista. Tapi kalau odoroita tuh mungkin minasang udah tahu, tapi minasang pasti terkejut. Contoh gini, anggap aja misalkan minasang pergi ke kota besar. Nah, tapi minasang kaget melihat ada sesuatu teknologi yang canggih. Odorokimasu, saya kaget melihat teknologi ini. Nah, minasang udah tahu kalau bakal bertemu sesuatu hal yang luar biasa di kota-kota besar, contohnya seperti itu ya.
Ada Hazugashi, ini juga udah nggak asing ya. Hazugashi artinya malu. Nah, kalau Hazugashi Garia, nah itu pemalu. Nah, bukan Hazugashi Hito ya. Kalau Hazugashi Hito artinya orang yang malu-maluin. Ada Koi takut dan ada Kando kagum. Maksudnya Kando shimasu kagum. Nah, Komaru bingung ya. Komateiru juga bisa. Bingung. Ada Gokai salah paham. Gokai salah paham. Ada Urayamashi iri. Urayamashi nah saya iri banget. Nah, ada Kuroshimas ya. Artinya kesulitan. Kuroshimas. Nah, lanjut tentang alat-alat ya untuk di Shisetsu. Ada Tai Onkei termometer. Nah, kalau kemarin masih ingat mengukur bahasa Jepangnya apa? Hakaru ya. Tai Onkei de ondo o hakarimasu. Nah, jadi mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Ada Gaguru Besun. Ini apa sih? Nah, biasanya ini digunakan untuk lansia yang tidak bisa ke wastafel atau semengdai. Nah, kemudian dia buangnya ke sini. Buang apa? Buang tadi ya, kalau habis gosok gigi atau habis kokukea, buang kotorannya, buang bekas cairannya ke sini. Nah, ada haburashi. Kalau kemarin minasang sama ya, ada migaki, sekarang haburashi. Sama enggak? Sama persis, cuma ini bedanya katakana. Kalau kemarin pakainya kanji dan hiragana deh. Ada ireba, gigi palsu, ireba. Kalau gigi palsu full, nah itu namanya so ireba. Tapi kalau gigi palsu sebagian itu namanya bubung ireba. Nah, itu sebagian. Ada nasukoru atau naskol. Nah, ini biasanya alat untuk memanggil staff ya. Nah, ketika ada apa-apa, pasien atau pengguna itu manggilnya lewat naskol. Kemudian ada hamigakiko, yaitu pasta gigi. Hamigaki. Kalau hamigaki kemarin kan artinya ini ya sikat gigi. Kalau hamiko ini artinya pasta gigi. Lanjut. Oke, kemudian ada macam-macam jadwal kerja misalnya. Ada hayabang, ini shift pagi ya, hayai gitu ya, kan hayai. Hayabang shift pagi. Ada niking shift siang, tengah hari ya, nichi ya, niking shift siang. Ada osobang, nah, shift sore, osoi ini kan. Ada terakhir ada yaking shift malam. Ini biasanya yaking juga ada macamnya, ada shift malam yang panjang mijikai, kemudian ada yang panjang nagai, ada yang pendek mijikai, shift malam. Nah, ini di Kaigo juga tuh ya, perusahaan Kaigo gaji paling besar itu biasanya ada di yaking. Ketika yaking itu lumayan besar gajinya, misalnya sehari itu bisa sampai ichi setengah mang. Tapi ya tadi jam kerja itu luar biasa panjang, bisa sampai 12 jam, bahkan sampai ada yang 18 jam kerja. Ada tonyobyo, artinya diabetes. Diabetes. Kalau kemarin ada Dasui sojo, artinya dehidrasi. Ada Shibung hokyu, artinya pemberian cairan. Sekarang ada tonyobyo, diabetes. Ada geri dome ya, geri kemarin ya, maksudnya ya diare. Dome itu kan dari kanji tomemas, berhenti, jadi menghentikan diare. Nah, geri dome, obat diare. Ada nyo shiking. Kalau nyo kemarin ada partnya nyo artinya urin ya. Sekarang shaking itu artinya ngompol atau inkontinensia, masih ingat ya. Jadi kalau digabung nyo shaking itu artinya apa? Ngompol urin. Nah, kalau ada ngompol urin jelas pasti ada ngompol yang feses, namanya beng shaking. Bengnya itu feses, shaking itu artinya ngompol atau inkontinensia. Jadi artinya beng shaking, ngompol feses atau inkontinensia feses. Lanjut, ada nyoi, masih sama nyo ya, urin, dan ini perasaan. Nah, berarti merasa ingin BAK atau keinginan BAK, misalnya keinginan buang air kecil. Kalau kita bahasa kami itu kebelet. Nah, kebelet untuk BAK. Nah, kalau ada kebelet untuk BAK, pasti ada kebelet untuk BAB. Namanya bengi. Nah, bengi, bengnya kanji feses, ya, ini kanji rasaan. Nah, kemudian ada dosei kaijo, bantuan sesama jenis. Dosei, do-nya itu do, sama ya, dorio atau ka. Dosei kaijo, bantuan sesama jenis. Kemudian kalau ada bantuan sesama jenis, berarti ada bantuan lawan jenis, namanya isei kaijo. Nah, jadi di sini minasang sensei tekankan lagi, ketika bekerja sebagai kaigo itu minasang tidak bisa atau tidak boleh pilih-pilih pasien ya. Saya maunya yang pasien yang
sama jenis aja deh, saya mau yang cewek aja deh, atau saya mau yang cowok aja deh. Enggak ya. Minasang juga itu harus mau ya, atau bisa melakukan bantuan lawan jenis. Nah, tapi biasanya untuk bantuan lawan jenis itu biasanya ada persetujuan dulu minasang. Yang pertama dari si penggunanya atau pasiennya ya, terutama ya. Yang kedua itu dari pihak keluarga. Nah, baru dari minasang. Jadi nggak langsung tiba-tiba, minasang langsung tepat itu, enggak. Jadi sebelum minasang melakukan bantuan lawan jenis terutama ya, itu biasanya udah ada persetujuan. Nah, kalau dia udah setuju, keluarga setuju, kalau minasang nolak ya, nah salah minasang biasanya. Nah, itu kan udah nggak profesional lagi. Lanjut. Ada jiritsu sieng. Jiritsu itu artinya mandiri minasang, jiritsu. Sieng itu dukungan. Jadi jiritsu sieng dukungan kemandirian. Kue kakek aba-aba atau sapaan ya, kalau di Kaigo itu kue kakek wana deska, aba-abanya apa ya, contohnya yang gampang aja lah, kue kakek itu biasa aja, misalkan dan saga arunode, nah karena ada undakan choto yureru kamu shiremasen, mungkin agak sedikit berguncang, kioskete kudasai nih, tolong hati-hati. Nah, contohnya aba-aba. Dan ada yobo, pencegahan ya, yobo pencegahan. Ada suari gokochi, kenyamanan. Nah, gokochi ini tuh artinya kenyamanan. Suari gokochi, nanti ada namanya ki gokochi, nya dari kanji kimas, berarti apa? Kenyamanan memakai. Kalau suari duduk kan, jadi suari gokochi artinya kenyamanan duduk. Dan ada aku tadi yang sama ya, nyaman ya. Ada heichi hoko, hoko kan berjalan, kalau heichi itu datar. Nah, jadi jalan datar, heichi. Kalau jalan miring namanya apa kemarin? Saka michi, betul. Ada sintai tubuh, ya, sintai tubuh. Ada senpatsu, ya ini sennya kanji araimas, patsunya kanji kami. Nanti mencuci rambut, senpatsu, cuci rambut disini, atau keramas kalau kita gampang. Nah, yokuso tuh bak mandi mirip dan sama kayak ofuro. Ofuro juga bak mandi minasang ya. Ada yokusodai. Nah, ini dudukan bak mandi. Ini apa sih maksudnya? Oke. Jadi biasanya lansia itu kalau mau masuk bak mandi, kan licin tuh bak mandinya. Nanti kayak semacam bangku kecil. Nah, gini nih. Nah, nanti lansianya jadi nanti masuk ke bak mandinya itu ke sini dulu. Nah, komennya saya gambarnya agak jelek. Nah, masuk sini. Nah, gitu. Nah, ini anggapannya ini bak mandinya. Nah, ini anggapannya bak mandinya. Nah, jadi biar nggak terpeleset, jadi dia dikasih saya semacam dudukan di bak mandi. Nah, gitu. Ada datsuijo, ya datsuijo, ruang ganti. Kalau kemarin juga sama ya, koishitsu sama ya. Ini sekarang datsuijo, ya kanji nugimas, ya ini tokoro. Nah, ada seishiki, ya seishiki. Nah, shikinya ini kanji fukimas, mengelap. Nah, artinya berarti apa? Mengelap tubuh, seishiki, sekat tubuh. Biasanya untuk lansia yang bisa mandi atau nggak bisa berendam, ya maka dilakukannya sekat tubuh. Nah, ini macam-macam obat minasang ya. Ada jozai, obat tablet ya, yang bulat-bulat ini minasang, bulat-bulat ya, obat tablet jozai. Ada kona guzuri, obat bubuk ya, bentuk bubuk minasang ya, atau kalau kita bahasa kami itu puyer. Nah, bisalah obat bubuk kona guzuri. Ada jozai obat tablet, kona guzuri obat bubuk. Ada kanji mizu, ada kanji kusuri. Nah, dibacanya mizu guzuri, biasanya artinya obat cair atau sirup. Ya, obat sirup boleh. Ada kapuseru, kapsul ya, pasti tidak tahu kan ya, kapsul kan ya, kapsul. Nah, gambar kapsul. Nah, kapsul. Dan ada hari guzuri nih, harinya hari menempel. Ada kusuri, obat-obat yang ditempel. Nah, obat tempel. Nah, contohnya apa? Mungkin kalian langsung tahu koyo. Nah, itu kan ya, itu sama obat tempel. Kemudian ada nuri guzuri. Nuri dari kanji nuri mas, mengoles ya, atau mengecat. Guzuri obat-obat oles. Nah, berarti contohnya apa? Nggak mungkin kayak salep. Nah, itu obat oles. Ya, jadi hati-hatinya nuri guzuri. Ada ninci, kesadaran. Ninci. Ada iyoku, motivasi. Iyoku otakame mas, menaikkan motivasi. Nah, itu contohnya. Lanjut ada kokunai. Nah, koku kemana sih, ada koku itu artinya koku mulut ya. Nah, itu dalam mulut, kokunai. Ada kanosei, itu artinya kemungkinan. Nah, kalau ditambahkan fukanose itu artinya tidak mungkin. Nah, ada koboreru, tumpah. Nah, koboreru. Nah, masih ingat koboreru, tumpah. Kalau menumpahkan kobo
koboshimasu menumpahkan, kobosu menumpahkan. Nah kalau kobori itu bentuk jidoshi ya, kalau koboshimasu bentuk taroshi. Ada musekomi, batuk tersedak. Jadi mungkin ya, karena tersedak dia batuk-batuk. Nah, supaya kayak contoh kayak minasang ketika lagi minum nggak sengaja airnya masuk paru-paru tuh. Nah, boleh minasang batuk-batuk tuh untuk segera mengeluarkan airnya dari paru-paru minasang. Nah, itu namanya musekomi, batuk karena tersedak. Nah, ini jenis-jenis omutsu minasang. Jadi di Jepang juga atau terutama di pekerjaan kaiko ya ada macam-macam omutsu. Ini salah tiganya. Yang pertama ada omutsu biasa ya. Ini perekat minasang, di sini ada perekatnya minasang, lihat ya, ada perekatnya. Ya. Ini digunakan untuk lansia atau pengguna yang kesulitan untuk mengangkat pinggul. Nah, mungkin minasang kalau gampangnya ketika bayi ya yang baru lahir tuh pasti pakainya popok yang seperti ini. Kenapa? Karena bayi belum bisa mengangkat pinggulnya sendiri. Nah, jadi harus dibolak-balik. Makanya pakai popok yang perekat seperti ini. Nah, ada rihabilipansu atau biasanya disingkat rihapang. Rihabilipansu. Nah, itu popok rehabilitasi. Nah, biasanya ini digunakan untuk lansia atau pengguna yang mandiri, jiritsu. Nah, jadi dia bisa melepas sendiri contohnya atau dia bisa pakai sendiri. Terakhir ada paddo ya atau pad. Nah, ini biasanya digunakan di dalam popok, semua popok. Kok bisa? Karena beda popoknya Indonesia dan popoknya Jepang itu beda. Kalau popok di Jepang itu tipis. Jadi bisa digunakan mungkin 2-3 kali kalau ada padnya. Tapi kalau di Indonesia kan dirancang untuk sekali pakai popoknya, so? Nah kalau di Jepang enggak, biar nggak boros, makanya tambahkan pad. Nah pad ini seperti mirip kayak pembalutnya minasang ya. Nah gitu, jadi supaya nggak boros popok, nah jadi tambahkan pad di dalam popoknya. Nah biasanya kalau misalkan emang yang kotor cuman padnya saja, ya cukup diganti padnya. Tapi kalau kotorannya itu mungkin menempel di popok contohnya ya, itu mau nggak mau ya harus ganti semuanya. Nah, itu sekarang lanjut. Oke, kemudian ada agaru naik ya, ada oriru turun ya, ada teo hiku menggandeng tangan. Nah, hiku itu menarik ya minasang ya. Jadi teo hiku menarik tangan artinya menggandeng tangan. Ada magaru berbelok. Ada motareru bersandar pada nani-nani. Nah, kata ni motareru bersandar pada bahu. Nah, itu ya. Ada suma zugu tersandung. Kemudian ada nemui ngantuk ya, pasti udah paham ya, nemui mengantuk. Dan ada yume omiru. Nah, miru kan melihat, yume kan mimpi kan ya. Jadi melihat mimpi ya, maksudnya bermimpi, yume omiru. Dan ada ibiki o kaku, ngorok. Nah, ibiki o kaku, ibiki o kakimas boleh. Nah, ada akubi menguap, akubi o shimas menguap. Ada negoto o iu mengigau. Nah, bisa kalau lagi tidur seperti ngomong. Nah, ini negoto tuh hijauan. Iu tuh berbicara, jadi berbicara hijauan, jadi mengigau. Nah, ada fuming artinya insomnia. Ini kanji fu nya, dan ming ini kanji nemui tadi kan ya, jadi nggak bisa tidur atau insomnia. Dan ada kaigo staffu ya, itu artinya staf perawat ya, kaigo staff kan ya, kaigo itu perawat saya terutama ya, stafnya staff. Ada kaigo fukushishi artinya perawat bersertifikat. Nah, ya, fukushishi. Nah, kaigo fukushishi artinya perawat bersertifikat. Nah, jadi kalau udah lolos ujian kaigo fukushishi nanti disebutnya minasang kaigo fukushishi. Mungkin saya nanti akan menjelaskan alur supaya bisa jadi kaigo fukushishi di next time ya. Ada care manager, itu adalah manajer keperawatan. Nah, biasanya ini tugasnya itu contohnya itu untuk memfilter lansia atau pengguna yang akan masuk ke shisetsu. Maksudnya, jadi nanti akan diperiksa dia sebaiknya pakai bantuan yang mana. Nah, jadi memeriksa ya menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, nanti hasil pemeriksaan ya secara objektif maupun subjektif nanti akan disimpulkan
panduannya seperti apa yang cocok. Dan mungkin bisa tiba juga, oh mungkin lansia ini belum cocok, atau argumen mungkin lansia ini belum perlu masuk panti toka contohnya. Nah ada homu herupa, ya herupa helper maksudnya, ya homu help penolong di rumah. Ada kaigoshi juru rawat. Nah sama minasan ya, kaigoshi, kaigofukushi, bukan kaigo staff, kaigoshi, nah kaigoshoku sama minasan. Ada seki soinin pendamping, seki soinin pendamping. Ada koresha, nah, seperti bahas di awal-awal artinya apa, lansia koresha. Ada rojing, orang lanjut usia. Nah kalau sering dengar rojing homu, nah itu rumah untuk orang lanjut usia, yaitu apa, panti desne. Ada otosiyori artinya orang yang sudah tua atau orang tua. Ada fureai hubungan. Ada kea house rumah perawatan, dan ada futang suru. Futang itu kayak beban ya. Kalau futang suru artinya menanggung ya. Futang sendiri itu artinya beban. Futang suru menanggung. Dan ada okuri mukae. Nah okuri sendiri itu, okuri kan mengirim, mukae itu jemput. Jadi udah dikirim terus dijemput. Nah antar jemput maksudnya. Ada mukae ini iku, mukae tadi menjemput ya. Iku itu pergi untuk menjemput, muka ini iku. Nah kalau ada pergi untuk menjemput berarti ada pergi untuk datang, muka ini kimas ya, datang untuk menjemput. Ada azukaru menjaga, dan azukeru menitipkan. Nah kalau azukaru ini berarti bentuk jidoshi, betul. Kalau azukeru bentuk tadoshi, menitipkan, jadi perlu subjek. Ada miokuru mengantar, miokuru mengantar. Kemudian ada jumyo, ya jumyo, usia harapan hidup. Nah ini myo ini kanji inochi. Nah inochi. Ada ikiru hidup, ikiru hidup. Ada inochi ya sama ini kanjinya, artinya nyawa. Nah, ada nagai kisuru, nagai kisuru ini panjang umur. Nah nagai kisuru. Ada mitoru artinya mendampingi saat menjelang ajal. Nah biasanya nanti minasang untuk lansia, beberapa lansia yang sudah mendekati ajal tuh nanti biasanya minasang akan mendampingi lansia tersebut sampai ajal. Nah itu tuh paling sedih di sini sih. Ada okuyami moshiagemas, ini ungkapan ya untuk berduka cita. Okuyami moshiagemas. Nah di sini itu ungkapan untuk berduka cita. Oke, mungkin sampai sini dulu minasang untuk pembahasan kosakatanya. Seperti biasa mungkin kosakatanya saya upload ya, atau saya taruh di link deskripsi. Jadi kalau seperti biasa, kalau minasang nanti ada soal, ada ingin dibahas soal-soal atau apapun lah ya mengenai CFD maupun SSW, minasang boleh banget komen di TikTok atau di Instagram, bahkan mungkin di komentar YouTube Sensei. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. See you.